Menurut saya, fasilitas di sekolah itu harus benar-benar memadai. Kalau di tingkatan SMA sendiri, menurut saya sudah ada, Iya. namun untuk kegiatan anjungan lebih lanjutnya itu masih sedikit tersendat. Ada persoalan untuk kasus-kasus tertentu yang khususnya adalah kekerasan pada anak, itu tidak ada penjamin ya. Itu ada anak umur 5 tahun, dia itu dilecehkan oleh tetangganya. Lalu bagian intimnya itu robek. Nah, dirujuk ke rumah sakit, lalu biayanya itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat selalu untuk warga Kota Cirebon. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna ya. Kali ini saya ingin ngobrol yang sangat-sangat berinspirasi. Bersama saya hadir Forum Anak Cirebon ya. Akan saya perkenalkan satu persatu. Silakan di sebelah kiri saya. Baik dokter, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Cadir Akwal. Saya sebagai fasilitator dari Forum Anak Kota Cirebon. Mangga. Perkenalkan, nama saya Diva. Saya dari pengurus aktif Forum Anak Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Rosa. Saya dari pengurus aktif Forum Anak Kota Cirebon. Ya, mereka adalah anak-anak Kota Cirebon yang peduli terhadap anak-anak Kota Cirebon melalui Forum Anak Kota Cirebon. Forum Anak Cirebon ini terbagi dalam 5 klaster. Masing-masing punya fokus-fokus sendiri. Nah, sekarang kita sedang ada bersama pengurus klaster berapa? Dari klaster 3 Bunda. Tentang apa? Tentang kesehatan. Oke, bisa diceritakan enggak tugas fungsinya klaster 3 ini? Jadi tugas fungsi dari klaster 3 sendiri ini tentang kesehatan Bunda. Jadi bagaimana kita mengangkat hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan untuk anak-anak. Jadi bagaimana hak mereka, apa yang harus mereka dapatkan, seperti fasilitas yang layak, pelayanan yang layak, dan juga kita ini harus sebagai jembatan bagi teman-teman kita. Jikalau ada kasus atau apa, kita harus berani sebagai 2P, Siap. pelapor dan juga pelopor. Siap. Pelapor mengenai kasusnya dan pelopor untuk konseling dan lain-lainnya sebagai teman-teman sebaya kita. Oke. Makanya kita tergabung menjadi bagian dari Forum Anak Kota Cirebon, yaitu sebagai pelopor dan pelapor. Baiklah. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, Forum Anak Kota Cirebon adalah bertugas menjembatani kepentingan masyarakat, kepentingan anak-anak khususnya kepada stakeholder ya, kepada Betul. bidang-bidang yang Stakeholder. terkait. Nah, klaster 3. Ya. Klaster 3 ini adalah membantu menjembatani kepentingan anak-anak di bidang kesehatan. Gitu. Nah, saya minta izin ya teman-teman semua ya, anak-anakku ya, karena kalian itu adalah seusia dengan anak-anak saya. Pertanyaannya saya catat di handphone, jadi saya mohon maaf saya pegang ya, karena Baik, Bunda. sangat menarik pertanyaannya. Saya ingin bertanya satu hal, ada tentang salah satunya adalah pelayanan kesehatan untuk anak. Menurut kalian, bagaimana sih fasilitas kesehatan di sekolah-sekolah? Apakah sudah memenuhi hak anak di bidang kesehatan? Siapa nih yang akan menjawab tentang fasilitas sekolah? Kak Aidir barangkali. Ya, menurut saya fasilitas di sekolah itu harus benar-benar memadai. Karena emang rata-rata di sekolah itu anak-anak Bunda. Untuk tingkat SD, SMP, SMA. Mungkin yang SMA ini sudah beranjak ke remaja untuk ke dewasa ya. Tapi untuk tingkat SD dan SMP perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya unit kesehatan siswa atau UKS. Dan di UKS itu biasanya diisi oleh PMR. Atau di tingkat SD itu ada namanya dokcil, dokter kecil. Nah, karena dokcil ini biasanya masih anak-anak, jadi mungkin belum terlalu memahami tentang bagaimana cara menanganinya. Itu harus dibedakan cara konselingnya terhadap dokcil dan juga PMR. Dan juga terhadap PMR, karena sudah tingkatannya lebih dewasa, makanya harus adanya rutinitas pelatihan terhadap mereka, karena mereka yang tahu situasi kondisi lapangan, situasi kondisi kesehatan teman-teman lainnya, bahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan lain-lain yang terjadi di sekolah. Karena kepada teman-teman sendiri itu biasanya mereka lebih berani bercerita dibandingkan dengan guru-guru yang ada di sekolah. Makanya adanya UKS, PMR, dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan kesehatan maupun konseling itu sangat penting berada di sekolah gitu. Oke. Artinya keinginan dari FAC bahwa di sekolah itu ada UKS. Betul.
Nomor satu itu dulu. Ada fisiknya UKS. Apakah di setiap sekolah ada UKS-nya atau tidak? Sepertinya belum semuanya ada, Bunda. Jadi diharapkan harus ada. Diharapkan ada. Tapi selain ada ruangan, yang diharapkan oleh kalian adalah bahwa semua yang menyelenggarakannya pun paham mengenai kesehatannya. Betul. Ya, artinya seperti yang kalian tadi, bahwa kalau di SMA dipegang oleh PMR. Nah, PMR-nya juga harus kompeten ya. Betul. Artinya sesuai dengan kapasitas mereka sebagai PMR gitu. Jadi jangan sampai tidak ada yang ngurus gitu ya barangkali ya. Betul, Bunda. Jadi, itu harapan kalian barangkali ya. Jadi harus adanya sumber daya manusia yang layak untuk menangani hal tersebut. Siap. Jadi menurut kalian di sekolah sudah cukup atau tidak yang kalian tahu? Kalau di tingkatan SMA sendiri menurut saya sudah ada, namun untuk kegiatan anjungan lebih lanjutnya itu masih sedikit tersendat karena alasannya mungkin pembiayaan dan lain-lain. Jadi tidak 100% aktif seperti itu, Bunda. Mungkin dari Diva dan juga Rosa yang masih di tingkat SMP barangkali memiliki perspektif yang lain tentang UKS tersebut. Bagaimana? Kalau di SMP sendiri sih udah cukup memadai, UKS-nya udah bagus. Tapi mungkin di SMP-SMP lain ya, nggak tahu kalau Rosa di SMP mungkin ada beberapa SMP ada yang kekurangan dari obat-obatannya sendiri atau obat tambah darah gitu dan imunisasi gitu. Gitu menurut Rosa ya. Oke, jadi kalau kita diskusi tentang sekolah, tentu saja lebih kepada kita harus siap kepada kegawat daruratan yang bisa dilakukan di sekolah. Barangkali kan PMR ya, kalau ada yang luka bisa segera dibantu, minimal bisa balut bidai. Balut bidai itu artinya bisa membalut, bisa membidai untuk pertolongan pertama. Jadi harus kompeten sesuai dengan kompetensinya, kapasitasnya ya gitu. Terus kalau barangkali sekolah juga nih, ini himbauan dengan keinginan mereka bahwa di sekolah harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Sekolah pun harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Betul, barangkali ya. Contohnya seperti puskesmas. Tuh berarti Haidir mengetahui bahwa sekolah itu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, yaitu puskesmas. Ya, biasanya jika terjadi kasus yang agak berat seperti luka ataupun kecelakaan yang terjadi di sekolah, karena mungkin UKS sekolah tidak mampu untuk menanganinya, biasanya langsung menelpon puskesmas terdekat. Biasanya kalau di kota itu puskesmas yang berada di kelurahan-kelurahan, baru nanti di puskesmas mengirimkan tenaga medisnya ke sekolah. Dan biasanya itu gratis, Bunda. Iya. Oh, berarti keadaannya memang sekarang itu bagus nggak kira-kira pelayanannya itu semua? Menurut saya bagus ya untuk Sudah saya pribadi ya? yang bersekolah di kota, karena mereka itu melakukan monitoring secara rutin setiap per 3 bulan bahkan per 6 bulan sekali mereka datang ke sekolah kami dengan alat-alat kesehatannya. Jadi mereka mengecek seperti medical check up, kondisi-kondisi anak-anak, seperti basicnya adalah berat badan dan tinggi badan, sehingga bisa terkontrol mana anak yang terkena stunting ataupun mengalami gizi buruk dengan turunnya berat badan mereka. Seperti itu, Bunda. Siap, bagus ya, itu ya sudah berjalan menurut kamu ya. Menurut Rosa gimana? Sudah jalan? Di sekolah kamu udah bagus? Sudah, Bunda. Terus gimana nih keluar dari pertanyaan yang tadi? Kan UKS itu harus ada. Setelah ada UKS, tahu-tahu, aduh pusing, nggak mau apel, nggak mau upacara. Setuju nggak, Rosa? Kurang setuju sih, Bunda. Mungkin bisa duduk di belakang atau nggak di UKS dulu. Ya jangan ke UKS dulu ya. Jadi harus kuat gitu ya. Jadi kan ada tuh anak-anak yang, aduh pura-pura pusing nih supaya nggak ikut upacara. Jangan UKS dipakai itu ya, nggak boleh ya oleh anak-anak. Tapi ini menjadi himbauan kepada para sekolah agar UKS harus ada. Itu hak mereka ya, betul, hak Bunda. Anak-anak ya. Ke pertanyaan berikutnya ya. Ya silakan, Bunda. Tadi kan sekolah. Terus sekarang kita bicara tentang fasilitas kesehatan yang ada di kota kita. Ada puskesmas, ada rumah sakit. Nah, menurut kalian gimana tuh? Apakah sudah cukup nggak untuk memenuhi hak anak? Siapa yang mau jawab? Rosa atau Riva? Sudah cukup menurut aku, soalnya di rumah sakit sendiri itu udah banyak fasilitasnya, dan kalau di puskesmas juga fasilitasnya juga sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Jadi menurut kamu bahwa puskesmas sudah layak anak semua? Belum semua, tapi ada beberapa yang memang masih harus ditingkatkan lagi. Ada usul saran enggak menurut kamu untuk fasilitas kesehatan untuk kepentingan anak-anak?
Ada. Jadi kalau misalkan di beberapa rumah sakit atau di beberapa puskesmas itu, kalau misalkan ada korban pelecehan gitu, nah itu tidak di cover biayanya oleh BPJS. Jadi gimana nih buat pemerintahnya untuk memperdulikan lagi gitu untuk korban-korban seperti itu? Iya. Itu. Jadi artinya begini, saya mencoba menyimpulkan bahwa sebenarnya fasilitas kesehatan sendiri sudah cukup ramah terhadap anak, tapi penjaminnya yang tidak ramah ya. Betul. Kalau ada apa? Emang kalau batuk pilek oleh anak tidak dijamin, itu maksudnya seperti apa tuh? Lebih ke penjaminan dan juga penyuluhan terhadap masyarakatnya, Bunda. Karena beberapa lapisan masyarakat, apa ya, kan kalau sekarang ini kalau misalnya kita mau merujuk ke rumah sakit atau apa, diperlukan adanya handphone ya untuk mengakses aplikasi JKN. Ya. Nah itu sebagian lapisan masyarakat khususnya yang mohon maaf lebih tua usianya atau sudah sepuh itu tidak mengerti gitu. Dan biasanya ada beberapa keluarga itu seperti misal orang tuanya bekerja di luar negeri, anaknya dititipkan ke nenek kakeknya, Jadi itu tidak mereka bisa yang ini ya. kasihan. Jadi Oke. mereka tidak bisa mengakses kesehatan dengan alur yang baiknya gitu. Saya coba menyimpulkan. Jadi secara umum fasilitas kesehatan sudah cukup. Sudah cukup, Iya, Bunda. sudah Namun harus ditingkatkan lebih Harus tinggi lagi. ditingkatkan. Jadi itu untuk tadi kan kita pelayanan di sekolah ya. Sekarang di pelayanan kesehatan baik puskesmas, rumah sakit, diharapkan bisa lebih memperhatikan kepentingan anak. Betul. Ya, artinya kalau misalnya ada anak-anak yang berobat ke poliklinik yang non poliklinik anak, itu harap lebih diutamakan. Ya, Seperti itu ya, harap lebih diutamakan. Nah tadi ada dari dari Diva mengatakan ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Apa tuh yang seperti korban pelecehan Korban yang pelecehan. misalkan dirujuk ke rumah sakit. Nah setelah itu ternyata korbannya itu tidak memiliki uang yang cukup untuk untuk bayarnya. Jadi tapi tidak di cover oleh BPJS, tidak bisa gitu. Oke. Berarti itu kasus-kasus yang khusus. Iya. Kalau secara umum sih baik-baik aja kan. Nah, tadi kan bicara tentang bahwa anak yang agak sulit dalam pendaftaran ya. Nah, kita kembali nih ke yang tadi dari Diva, bahwa ada persoalan untuk kasus-kasus tertentu yang khususnya adalah kekerasan pada anak, itu tidak ada penjamin ya. Tidak ada penjamin, tidak dijamin oleh BPJS atau apa gitu ya, misalnya kekerasan karena kecelakaan tapi karena ditabrak gitu kan dengan sengaja, itu tidak bisa oleh Jasara Harja karena indikasinya adalah kekerasan gitu ya. Jadi yang ingin Diva sampaikan bahwa korban-korban kekerasan ini bisa jelas ada yang menanggungnya gitu. Selama ini belum ada ya. Pernah ada kejadian yang tidak ada yang nanggung gitu. Contohnya tadi Bunda cerita, itu ada anak umur 5 tahun, dia itu dilecehkan oleh tetangganya. Lalu bagian intimnya itu robek. Nah, dirujuk ke rumah sakit, lalu biayanya itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Jadi orang itu sendiri juga kurang mampu. Jadi korbannya juga jadi kayak merasa kurang terangkul gitu oleh pemerintah. Baiklah. Ini yang pemirsa, ini adalah hal yang ingin disampaikan oleh Forum Anak Cirebon, bahwa untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak ternyata tidak ada penjaminnya. BPJS tidak menjamin. Tapi ya kita juga tidak bisa tidak bisa merujuk pada peraturan ya, karena memang peraturan mengatakan bahwa kekerasan itu ditanggung oleh pihak lain. Nah, sekarang mungkin keinginan mereka bahwa kepada yang berkepentingan tolong diperhatikan bahwa untuk hal-hal seperti ini, kekerasan pada anak, tolong jangan menjadi beban untuk keluarganya gitu. Beban pemeriksaan dan lain-lainnya jangan sampai diberikan pada keluarganya, karena itu berat ya. Karena tidak semua mampu. Betul, Bunda. Untuk tidak semua lapisan masyarakat bisa menangani juga. Nah, mungkin tadi meneruskan yang dari Diva, setelah adanya kasus tersebut tentunya harusnya ada perlindungan untuk keluarga korban tersebut, karena biasanya mereka itu
dalam artian tuh belum berani buat mengambil langkah hukum. Karena biasanya mendapatkan intervensi dari yang melakukan atau dari pelakunya sendiri, seperti itu Bunda. Mungkin kami harap nantinya akan ada seperti pendampingan khusus bagi keluarga sehingga intervensi itu tidak ada. Jadi langkah hukum harus tetap berjalan. Seperti itu. Tadi kita kembali kepada ucapan dari Haidir ya, bahwa hak anak dalam bidang kesehatan agak terganggu pada saat menjadwal pendaftaran untuk BPJS tidak bisa dilakukan karena handphonenya dipegang oleh orang-orang yang tidak paham dengan pendaftaran dengan teknologi. Jadi mungkin harus lebih dipermudah lagi alurnya dan prioritasnya bagi anak-anak, apalagi yang mungkin mendapatkan penyakit atau kasus yang benar-benar berat dan perlu penanganan cepat gitu Bunda biasanya. Iya, baiklah. Seperti itu. Tuh, buat fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut, dengarkanlah suara mereka, suara Forum Anak Cirebon bahwa anak-anak ini harus lebih diperhatikan ya. Ya, betul. Siap. Oke, sekarang saya mau bertanya ya, hak anak, kan sekarang tuh anak tuh sudah ada nih program dari pemerintah yang makan bergizi gratis ya. Itu tuh kan demi kepentingan anak supaya anak-anak mendapatkan makanan gratis ya. Bukan gratis, makanan bergizi yang gratis ya. Nah, menurut kamu nih, untuk kesehatan anak-anak ke depan, artinya kan itu kepentingannya adalah kesehatan anak di kemudian hari ya. Itu sudah cukup nggak? Kalau menurut Caidir sendiri, itu sudah salah satu langkah yang bagus ya Bunda bagi pemerintah, karena di masa-masa presiden sebelumnya belum terjadi. Namun sayang sekali mungkin karena prosesnya baru sekarang ya, jadi belum semua anak-anak, belum semua sekolah mendapatkan hak yang sama gitu Bunda. Iya. Itu bagian daripada hak anak juga. Betul, ya sebenarnya ya. Lalu ada kan hal-hal lain, misalnya tadi yang ingin disampaikan tadi penambah darah, apa tuh yang ingin disampaikan oleh Rosa? Mungkin ada beberapa puskesmas gitu ke sekolah-sekolah lain buat ngasih obat tambah darah buat khususnya buat wanita yang remaja mungkin sudah puber. Jadi bukan khusus wanita, khusus anak perempuan gitu ya, ke sekolah-sekolah. Jadi diharapkan bahwa puskesmas terjun langsung ke sekolah-sekolah ya untuk program-program khusus anak gitu ya. Iya Bunda, secara rutin dan juga termonitoring secara jelas gitu. Data-datanya seperti perkembangan anaknya seperti apa, apakah menurun atau meningkat, itu yang harus diperhatikan sih Bunda. Memang setahu saya, memang puskesmas pun punya target untuk anak-anak. Sekalian kalian monitoring aja, kalian harus belajar tahu apa aja program kesehatan dari anak. Bulan imunisasi anak sekolah tahu? BIAS. Wah, kalau BIAS sendiri kita belum dapat penyuluhannya ya Bunda ya. Jadi dari puskesmas itu ada yang namanya bulan imunisasi anak sekolah. Nah, kalian sebagai anggota atau pengurus FAC coba cari tahu program tentang anak-anak di puskesmas sehingga kalian bisa mengawasi apakah pekerjaan mereka atau target-target mereka bisa tercapai. Betul, gitu ya. Ada lagi yang bisa disampaikan, disuarakan di sini? Ada pesan-pesan khusus? Mungkin yang tadi ya mengenai fasilitas, layanan dan juga prioritas bagi anak-anak, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, itu perlu ditingkatkan juga. Dan juga selain kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental juga perlu diperhatikan, karena beberapa anak, bahkan sebagian besar anak di wilayah kita ini terdampak depresi Bunda. Mungkin karena efek dari keluarganya yang broken home, ataupun karena tekanan sosial, tekanan bullying dan lain-lain. Justru hal-hal tentang kesehatan mental ini jarang diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Ya seperti itu Bunda. Dan juga akses untuk mendapatkan dampingan psikolog atau psikiater itu masih kurang untuk penyuluhannya. Seperti itu Bunda. Bahkan beberapa anak yang depresi itu memilih untuk menggunakan psikotropika, bahkan ada beberapa yang rela bunuh diri juga. Itu yang dikhawatirkan sih Bunda. Jika angkanya terus meningkat, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menangani hal tersebut. Siap. Karena kan target dari pemerintah sendiri adalah
Indonesia Gold Generation tahun 2045 ya. Ya. Baiklah, Haidir. Dari Diva gimana? Lebih ditingkatkan lagi aja untuk fasilitasnya gitu. Iya. Rosa, ada pesan-pesan khusus? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup, sudah terwakilkan oleh Haidir ya. Baiklah, para pemirsa, pemerhati acara ini, perlu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Forum Anak Cirebon tentang pelayanan hak anak dalam pelayanan kesehatan ya, untuk sekolah, untuk fasilitas kesehatan, dan bukan sekedar fisik tetapi juga adalah psikologisnya. Ya, secara Jadi, mental, Bunda. Secara mental. Secara mental pun harus tetap diperhatikan. Kita sebagai orang tua, guru-guru dan para pendamping anak-anak, mereka belum dewasa, dan kita bertugas untuk menjaga kesehatan mereka. Ya. Harus menjaga hak-hak kesehatan baik fisik maupun mental anak-anak Kota Cirebon. Terima kasih ya atas Sama-sama, kehadirannya Bunda. Forum Anak Cirebon Klaster 3. Klaster 3. Ya. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen. Apabila ingin menanti video kami, silahkan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.